di Durian. Ini permasalahan tadi saya lagi pembagian bantuan ke masyarakat, bertelepon juga, saya cek ke lokasi. Jadi sebelum hari ini saya sebelum Satgas sektor 6 bergerak, saya duluan Pak. Jadi pas tanggal berapa ya dulu, saya masih pakai PDL itu. Mendapat laporan dari warga, mendapat warga bahwa ada pembuangan sampah di lokasi itu. Saya bergerak pakai PDL lengkap saya. Tahu sendiri kan jalannya, ya belepotan. Sampai saya marah-marah juga, ganti nih semir saya bilang itu. Pas tiba di lokasi memang tidak ada yang buang sampah. Tapi lokasi mobil itu ada mobil yang punya bapak ini. Jadi saya tanya sama warga di situ, katanya ada yang buang sampah di sini. Oh sudah mana? Ya ini mobil putih itu mana? Oh itu, makanya saya kejar. Saya interogasi, nggak boleh kok. Saya ini Satgas Citarum, samping itu babinsa di sini juga. Jangankan sampah saja, rumah saja saya bongkar. Sekarang kalau saya viralkan, saya foto bapak. Ini saya laporan ke dan sektor saja, tembus ke sampai Pangkang ke Gubernur. Viral bapak malu nanti, didenda lagi. Sekarang belum ada yang dibuang, jangan ada yang buang saya bilang kepada. Tetap di mobil. Dibuang ini udah sanksi tegas dari saya bilang itu. Mudah-mudahan saya panggil orang desa juga untuk menyaksikan, karena biar orang desa juga tahu ya. Setelah itu ini ternyata di desa itu kemudian ada dua kubu kemudian yang mengelola sampah. Yang pertama Pak Oman, yang kedua Pak Edi ini. Ternyata mereka ini berseteru begini, berseteru. Yang satu sudah punya pengolahan sampah di sana, yang ini tadinya yang komplek ini tadi ini dikelola sama itu, sekarang yang alih bapak ini. Mereka tidak senang. Akhirnya biasa ditarik sampah ini sama LH. Memang ada foto suka ditarik sama LH itu kan. Karena saya larang, tidak boleh di sana pungut sampah. Akhirnya mereka koper alih sampah itu kan di dekat jalan raya kan. Saya suruh situ kan. Jadi dari mobil ke mobil berjalan. Sudah berjalan, tiba-tiba laporan ke saya bahwa ada ancaman dari pihak yang sedang mengelola sampah tadi. Mobil LH nggak berani masuk karena diancam. Oh siapa? Mohon izin untuk ini Pak, kami mohon izin nyimpan mobil saja bukan? Saya izinkan kalau mobil saja, tapi sampah tidak boleh saya bilang itu. Jadi mobil ada sampahnya boleh, tapi sampah tidak boleh turun di TKP. Setelah itu, makanya pagi ini teman-teman, sebelum ini saya lagi mencari solusi dengan saingan mereka ini ya. Tiba-tiba telepon ini, saingan mereka ini belum tahu ini ada masalah ini. Kalau nggak ketawa, benar ya. Nah, makanya biar mereka bekerja sama itu mengelola sampah itu, jangan sampai di bantaran sungai itu karena saya termasuk masyarakat termasuk tegas maaf ya. Makanya tadi mereka menyampaikan ya sudah izin babinsa, sudah izin desa, tidak ada saya mengizinkan untuk buang sampah di situ. Yang saya izinkan itu karena di lokasi sana musuhnya ada boleh menyimpan mobil
sampah diturunkan. Tanpa sampah. Nah, kejadiannya sampah diturunkan tadi. Nah, pas ditangkap sama Satgas, Lagi nurunin. sampah sampah Lagi nurunin. itu. Ya, pedi. Nah, itu pelanggaran itu Pak. Itu Ya, mana? ceritanya kronologinya begitu ya. Siap. Baik, jadi terima kasih Saya atas belum ininya. boleh. Nanti Iya, komentar ya, dulu. ya, enggak. terima kasihnya ya. Terus ini dari pihak ibu ini pihak apa nih yang punya truk? Yang punya sampah kan? Yang punya sampah, ya silakan. Boleh? Ya, Oke. silakan giliran ibu. Begini sebelumnya teh kan sebelumnya tidak menyimpan di situ. Sebelumnya udah dari itu teh seminggu sekali ditarik oleh dinas ya. Jadi di engkol disimpannya. Nah, seminggu itu setelah kejadian pengancaman itu, terus saya nggak boleh nyimpan di situ di ya biasalah di masih pinggir komplek saya menyimpannya ya. Nah, setelah pengancaman itu saya bingung gitu, gimana ini nyimpan pertama, kedua LH itu kan di LH itu seminggu sekali ditariknya, sedangkan udah diancam itu nelpon saya nggak bisa. Nah, saya minta izin ya, maksudnya ya boleh kata bapak tapi nggak boleh diturunin, di engkol aja. Nah, di engkol aja. Nah, saya tunggu dari dinas itu ditelepon lagi, ternyata mereka nggak mau narik ke sini aja, mereka diancam sama yang itu gitu, sehingga Yang ancam siapa ibu? yang itu yang apa Pak Arif. Pak Arif sama Pihak lawannya ya, Bapak? ya. Oh, Pada gitu. saat pulang kan pulangnya jalan ke situ Pak, jalan ke tempat itu yang dilalui itu gitu. Cuman itu sopirnya bilang namanya Arif katanya. Iya. Nah, namanya Arif itu Sebentar ya. Itu sampah itu dari mana? itu dari komplek Pak. Kompleknya itu di RT di situ bukan? RT RW di situ. Iya ya, di Lengkong Terus ya. ibu ini bagian apa dari? Ini pemungutan sampahnya keliling. Ibu ini pengelola Iya. manajemen sampah di wilayah itu. Iya. Iya. Oke, Nah lanjut. itu udah gitu teh, biasanya sebelumnya seminggu sekali saya tarik ya, terus ke dinas ya. Setelah itu kan ini diancam, maka saya gimana nih nyimpennya. Nah, saya nyimpen di situ, di pinggiran itu, tapi di engkol. Kulantaran saya terus nelpon, masih belum ada keputusan dari LH-nya, nanti lagi gitu ya Pak ya. Sehingga kan saya terus narikan tiap hari gitu, ngambil sampah, sehingga disimpan di situ. Janjinya LH itu minggu besok gitu. Nah, kata saya udah simpan mungkin di situ ya, nanti ditarik sekalian. Nah, itu harus ditariknya itu kemarin Pak, hari Jumat sama Sabtu itu teh harus ditarik teh. Nah, sekarang karena ada masalah itu masih belum ditarik itu Pak permasalahannya teh, karena sebelumnya mah ya di situ langsung tarik ulang di ini. Ibu ditunjuk RT atau RW atau ditunjuk siapa itu mengelola sampah? Enggak gini sebenarnya tadi teh kan sama orang lain ya sampah di situ teh. Iya. Nah, karena orang tersebut teh udah nggak mampu narik sampah di situ, nah dia peralihkan ke suami saya. Nah, suami saya di situ di RW situ pun atas izin dia gitu, jadi dia teh nggak semata-mata ngambil langsung, tapi dia ngetes dulu gitu. Udah kayak kejujuran, sopan santun kayak gitu, makanya kami diangkat jadi pengelola di situ Pak. Karena yang sebelumnya itu, yang pertama itu tadi, karena dia itu suka mabuk, suka nyuri gitu, sehingga pengurus di situ nggak mau gitu. Sehingga, Dua pengurus itu tadi ya, pengurus iya, yang pertama, saya yang katakan pengurus dua ya. Pengurus pertama ini dia mendapat kewenangan untuk mengelola sampah dari siapa? Apa dapat delegasi dari? Ya dari RT, itu pengurus RW? sama Dari pengurus RW-nya ya itu. pengurus, Oh, dan itu komplek pun gitu ya. kayak Terus sistem kontrak. dari pengurus RW itu tidak pernah diberhentikan. Kan mestinya kalau milih Iya, iya. pengurus dua, Ya, itu pengurus satu diberhentikan. ya diberhentikan. Diberhentikan. Ya, Sudah pengurus satu diberhentikan. Ya, diberhentikan, itu udah. dipilih. Ya, Oh, gitu. saya pun secara ini dari pengurus. Jadi pengurus memilih saya itu kesepakatan dari pengurus RT RW, kesepakatannya. Jadi bukan kami masuk ini, tapi kesepakatan. Dan di situ pun tanda tangan kontrak. Gitu kesepakatannya. Jadi kami tidak
Terus Sama-sama. TPS yang disiapkan oleh wilayah ibu ini pembuangannya sebenarnya di mana? Nah, sebenarnya kami tidak punya tempatnya. Pak tadi nama kan tiap hari suka diangkut ya sama STT dulu mah gitu. Nah sekarang kan berhenti gitu Iya. di mana itu. Otomatis saya teh nyari tempat gitu. Terus Pernah nggak ibu mengeluh kesulitan ini pada RT RW untuk dibahas, dicarikan tempat sehingga solusi ini sehingga permasalahan ini ada solusi? belum Nggak Pak. pernah. Nah itu mungkin Belum ya. Karena- jadi itu Pak TPS-nya. TPS-nya ada TPS tapi belum desa. jadi. Gini, Belum jadi. desa mau mendirikan carik Pak, Hmm. tapi masih belum di ini di apa? Diuruk. Masih belum Iya, kelar iya. gitu. Saya Makanya nunggu di nanti situ. desa teh akan menempatkan kami di situ gitu. Itu. Jadi Ini belum kendaraannya apa tadi? Truk? engkol sama mobil kecil. Kalau kecil. Iya, Sama saya gitu berat. Pak. Jadi sebenarnya kami tidak mau atau tidak membuang apa ke walungan gitu. Kami teh sebenarnya teh karena kan ada darurat saya simpan di situ teh karena tadi pihak KLH-nya diancam sehingga tidak menarik kepada kami. Harusnya itu teh kalau seminggu sekali tidak ada penumpukan Pak. Seminggu sekali itu satu engkol sama mobil itu ditarik satu mobil kecil itu gitu Pak. Jadi kalaulah setiap minggu terus tarik dari KLH itu tidak akan ada penumpukan gitu Pak. Ini karena telat penarikannya karena diancam saya gitu. Iya. Jadi kepengurusan ini ibu meliputi berapa RT berapa RW yang ibu urus nih? Satu Satu RW. satu Satu rumah. RW. Ya, Satu jadi RW. jadi seminggu tuh hanya satu dump truk. Ibu ada kontrak saja Iya. per bulannya. Per bulannya dibayar sekian gitu. Iya, Oh gitu ya. ya. Oh, tapi tidak ikut narikin ke warga itu tidak ikut. Oh, enggak, Itu ikut urusan narik. RT. Enggak, kami narik Pak ke ini Ke warga. keluarga mulungan sampah gitu, lalu ku kami digunukeun di engkol lalu ditarik oleh dinas di engkol itu. Jadi saya simpan di engkol itunya tuh sampahnya teh. Sudah jadi jasa penarikan sampah. Ya benar. Jadi langsung kami terjun lagi seperti itu. Oh, gitu. Jadi permasalahannya kenapa saya nyimpan di situ? Ya karena dari biasanya kalaulah KLH rutin ya nggak kendala seperti kemarin, mungkin setiap ini kosong gitu itu kayak dari engkol itu teh. Ya, baik. Ya. Sudah disampaikan itu ya. Ada yang Ya. sampaikan Pak? Gitu aja. Mau disampaikan sama? Ya. Ini sama ya timnya ya? Ya, Sama saya ibu. istrinya, terus suaminya, gitu Pak. Ya, Ya. ini. Ya baik, kalau saya- begitu kalau ini ini sudah Ya. saya terima. Begini Ya. jadi terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Pak Ya. Binsa tadi ya itu ya. Jadi anggota kami ini melihat pada dasarnya Ya. sama-sama karena kami Satgas Citarum Harum ada sedikit pelanggaran di lapangan. Ya. Kami sampaikan tadi sementara tidak usah melihat wilayah dulu, barangkali sektor tempat Babinsa ini ya sedang tidak ada tempat, kita take dulu, nanti kalau sudah ada di tempat silakan kita serahkan persoalannya kembali kepada sektor berapa 22 ya. Izin 21. Selama 21 atau 22? Kata barusan saya konfirmasi ke sektor 22, itu sektor 21 katanya. Oh gitu ya. Maksudnya Pernah saya semua. silakan, nanti diserahkan sampaikan ke sana. Pada dasarnya di tempat kosong ini ya kan siapa duluan yang menemukan kita tidak boleh membiarkan itu ya, nanti kita sampaikan kepada komando atas sama-sama menemukan ini. Nah ini ada pelanggaran yang karena sudah disampaikan oleh Bapak Binsa tadi, kekhawatiran kami selama ini barangkali sudah jenuh ya, sudah seringkali melihat wilayah kami ini Ya. sebenarnya Citarum ini sudah bersih. Siap. Ya, tetapi begitu hujan selesai mesti sampahnya seperti kayak orang lempar anduk aja udah itu persoalan di kota itu kayaknya diserahkan ke kita sampahnya ke kita semua jenuh. Nah oleh sebab itu kita ada upaya, kita akan sosialisasi, kita akan berikan pemahaman kepada warga, ya kan? Tolong disampaikan ke RT RW, kita akan nantikan sosialisasi di sini. Input Citarum ini kami di sini sudah kami tatar, kami sosialisasi, kita panggil di sini kita sosialisasi. Nah kebetulan ini kok
dilaporin sama warga ini ya anggota kita gitu kan. Barangkali warga di situ lebih familiar dengan sektor genap ya, sektor 6, sektor saya ya kan. Mungkin mau laporan ke sektor 21 atau 22 kok jauh gitu ya kan, poskonya jauh ini dekat ya. Jadi orang lebih apal sektor 6 itu di sini gitu kan. Jadi dengan persoalan ini itu segera ini persoalan yang tidak bisa diatasi oleh ibu loh ya, harus segera lapor ke atasannya. Atasannya itu siapa? RT, RW begitu. RW nggak mampu lapor ke lurah, lurah nggak mampu lapor ke camat ya kan. Kalau ibu tidak mampu melakukan tugas ini dengan enak ya kan, Anda tidak mampu ini karena tidak ada TPS yang disiapkan ya kan. Itu apa? Ibu harus lapor. Ini persoalan loh ya kan. Pasti nanti kalau ibu lapor ke RT, RT lapor ke RW, pasti perundingan satu RW itu mana dicarikan tempat. Oh di sini dipilih diresmikan, oke di sini ya kan. MOU kepada LH juga gitu, perbaiki lokasinya, TPS-nya nanti di sini gitu ya kan. Nah dengan kondisi itu saya minta segera dilakukan langkah-langkah ini dulu ya. Jadi jangan diem saja ya kan. Buat apa ditunjuk jadi RT jadi RW kalau tidak ada pengaruh, tidak ada manfaatnya dengan kesulitan itu kan merasa kesulitan kan. Iya jadi itu persoalan harus dilaporkan. Pak saya kesulitan, saya memang terima gaji, saya memang punya armada, tapi saya ada kesulitan. Di mana saya harus membuang, di mana TPS yang disiapkan oleh RW ini untuk saya buang ya kan, sehingga saya tidak tertangkap basah di tempat orang lain kan gitu ya kan. Ini persoalan, jadi ibu harus lapor ke RT RW, tolong Pak dirapatkan segera ya, di mana TPS yang disiapkan untuk kami siap kok mengerjakannya, asal disiapkan itu tempatnya. Nah begitu ya. Ini jadi langkah itu harus lapor segera itu. Jadi jangan telan sendiri persoalan ini kan, namanya telan sendiri ya kan. TPS-nya diajar di situ padahal sudah dilarang ya kan, di bypass sendiri, dilakukan sendiri. Persoalan itu tidak sampaikan kepada RW ya. Jadi saya anggap ini bisa ada solusinya gitu ya. Nanti saya serahkan kembali ke Pak Babinsa ya untuk segera dikoordinasikan dengan RT RW ya. Kalau yang sudah terjadi ini sudah dilarang, silakan dibersihkan begitu ya Pak Babinsa ya. Dibersihkan ya, diangkat ya. Kalau mau nggak ada solusi, angkat kemana gitu, ke atas ya. Gimana Pak? Ke ini ke TPA kalau buntu ya kan, ke Raja Mandala ya, tempat pembuangan akhir sana, dibuang ke sana di Batak sana ya, kalau buntu ya kan. Nah oleh sebab itu segera laporkan ke RT RW-nya di mana tempat yang dipilih ya kan, untuk bisa membuang sampah itu.